Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, perkenalkan nama saya Dr. M. Yahya Isagi MAG. Senang ketemu Anda sekalian pada kesempatan yang bahagia ini. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin memaparkan tentang masalah Islam dan wawasan kebangsaan. Secara normatif, ada ayat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dalam ayat ini jelas bahwasanya ada perbedaan dalam kehidupan. Ada min dzakar wa unsa, ada laki-laki, ada perempuan. Ada syu'uba wa qabaila, ada berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, jadi perbedaan ini merupakan sunatullah yang tidak bisa dibantah. Menentang perbedaan, menentang sunatullah. Lalu kenapa berbeda? Yang pertama, lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal, saling tolong menolong, saling melengkapi. Yang kedua, liyabluwakum, untuk menguji kamu. Apa yang diuji? Perbedaan ini menguji apakah dengan perbedaan tersebut kita bisa hidup rukun, saling tolong menolong, atau dengan berbeda tersebut kita justru saling bermusuhan. Nah, justru perbedaan inilah kita diuji. Terus yang ketiga, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Berbeda supaya kita saling berlomba dalam berbuat kebaikan. Ini bukan berarti menghilangkan yang lain. Berlomba-lomba, lalu kita merangkul dan saling bekerja sama. Dalam sebuah penelitian, ternyata faktor terbesar terjerat konflik di Indonesia itu adalah karena faktor agama. Itu ada 65% penyebab konflik itu adalah faktor agama. Sementara sisanya 35% itu ada aspek ekonomi, ada politik, sosial, psikologi, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita melihat dari kajian sejarah, ya, di zaman Rasulullah SAW, kita mengenal istilah Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan kesepakatan antara Islam, Yahudi, dan Nasrani. Ada berbagai suku yang masuk di sana. Disebut dengan ummatan wahidatan, umat yang satu. Kata Madinah itu artinya adalah tamadun. Tamadun itu artinya adalah berperadaban, berbudaya. Jadi negara Madinah negara yang berperadaban, negara yang berbudaya. Karena dulu mereka tinggal di sana menetap, ya, tidak kemana-mana. Tapi orang yang beradab, orang yang berakhlak.
itu negara Madinah. Dan patut dicatat bahwasanya para kalangan pengamat, ya, tidak hanya dari kalangan Islam, tapi justru juga dari kalangan Barat, bahwasanya Piagam Madinah itu merupakan piagam pertama dalam sejarah manusia. Jadi piagam kesepakatan pertama di dunia adalah Piagam Madinah, itu diakui. Ini hebatnya Rasulullah SAW. Nah, jadi kesepakatan itu dibentuk di zaman Rasulullah SAW, disebut dengan negara Madinah, negara tamadun, yang berkeadaban, yang berbudaya. Para mahasiswa sekalian, sekarang kita masuk ke Indonesia, negara kita ini. Indonesia negara yang besar, ya, bangsa yang besar, pulaunya ribuan, agamanya banyak, sukunya banyak, bahasanya banyak. Ini sangat rentan terhadap konflik. Kita lihat sejarah bagaimana pada saat pembentukan negara Indonesia itu ada kompromi, ya, setelah terjadi perdebatan yang alot antara kalangan nasionalisme dengan kalangan Islamisme, terjadi perdebatan, perbincangan yang banyak, sehingga melahirkan negara kompromi dengan ideologi Pancasila. Nah, negara Pancasila disebut dengan istilah religious nation state, nasionalisme tauhid. Jadi kita negara bangsa yang bukan sekuler, ya, bukan negara bangsa sekedar hanya persatuan antar berbagai kalangan yang beragam, tidak sekedar itu. Tapi di sana ada aspek yang mewadahi ketuhanan yang Maha Esa, ya, maka disebut dengan religious nation state, negara bangsa yang religius. Jadi bukan negara sekuler, tapi juga bukan didasarkan kepada agama tertentu. Ya, kita adalah umat yang mayoritas, ya, umat yang mayoritas dengan paham Islam moderat, di mana kita mencari titik temu, ya, kepada kalangan lain, ya, tanpa harus kehilangan jati diri kita, tapi ada titik temu yang merupakan bentuk kalimatun sawa, ya, persatuan antar umat, ya. Nah, jadi dalam konsep negara Pancasila ini yang tidak didasarkan kepada satu agama, juga bukan negara sekuler, maka setiap agama itu bebas menjalani agama masing-masing. Negara menjamin kebebasan beragama, ini penting. Jadi negara menjamin kebebasan beragama terhadap semua agama. Nah, jadi adanya hukum perdata, tapi ada juga hukum yang bersifat skop hukum nasional yang berdasarkan musyawarah. Nanti itu konsep dalam konsep religious nation state. Ada istilah cinta tanah air, ya, hubul watan, cinta tanah air. Jadi ketika kita berjuang untuk agama, berjuang untuk negara, berjuang untuk kemanusiaan dengan niat ikhlas, insya Allah ini bagian dari perilaku ibadah kita, amal saleh, bagian dari amal saleh dengan niat ikhlas. Ketika kita berjuang untuk agama, untuk negara, untuk kemanusiaan, untuk kemaslahatan orang banyak dengan niat yang bagus, ikhlas, insya Allah bagian dari amal saleh. Nah, dalam konteks kebangsaan bangsa Indonesia, kita mengenal istilah 4 pilar kebangsaan. Pertama, Pancasila. Terus yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan keempat, NKRI. Nah, di sini adalah norma-norma kebangsaan yang harus kita hormati, gitu kan. Dan kita saja selaku umat Islam bebas melaksanakan ajaran kita, termasuk juga bermusyawarah dengan umat-umat yang lain dalam negara
Pancasila ini. Nah, jadi kita umat Islam di Indonesia itu mayoritas adalah berpaham moderat, ya, Islam yang moderat, bukan Islam yang katakan radikal, ya, atau liberal, tapi yang moderat, yang artinya itu toleransi dalam makna di sini adalah menghormati keyakinan orang tanpa harus kehilangan keyakinan diri sendiri. Itu namanya Islam moderat. Ada titik temu persamaan, tapi ada juga perbedaan yang saling menghormati. Ya, jadi kita sebagai seorang Islam, kita punya peran sebagai Abdullah, hamba Allah, punya peran sebagai Khalifatullah, ya, Khalifah Allah. Dan kedudukan kita adalah sebagai makhluk sosial, ya, yang bisa hidup bersama dan bisa hidup bekerja sama. Maka ada istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah itu sebenarnya saudara kandung maknanya. Jadi ada persaudaraan Islam, persaudaraan kebangsaan, dan persaudaraan kemanusiaan. Nah, jadi kita mudah-mudahan bisa hidup damai, rukun, berkemajuan, sejahtera, lahir batin, bahagia lahir batin, ya. Tidak saling berkelahi, tapi kita damai, sejahtera, lahir batin, maju, dan bahagia dunia akhirat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Ya, wahai mahasiswa, setelahnya kita diskusi, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.